Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tes karakteristik pribadi atau TKP terkait dengan SKD CPNS yang insya Allah akan dibuka pada bulan Maret 2021 insya Allah teman-teman ya. Dan terkait tentang orientasi pada pelayanan, insya Allah lengkap dengan soal dan pembahasannya. Sebelum kita masuk pada pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lihat pembahasan materi dan contoh soalnya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang orientasi pada pelayanan. Nah, jadi sebelumnya kita setelah membahas beberapa aspek ya, mulai dari integritas diri, semangat berprestasi ya. Kemudian kita pada kesempatan ini membahas tentang orientasi pada pelayanan. Nah, kita akan melihat apa yang menjadi tujuan orientasi pada pelayanan dan kenapa orientasi pada pelayanan ini muncul soal di tes CPNS. Oke, kita akan lihat sama-sama. Tes orientasi pada pelayanan bertujuan untuk mengukur seberapa tanggap Anda dalam melayani kebutuhan pelanggan. Nah, jadi di sini pelanggan ya, pelanggan dapat diartikan secara luas. Bisa diartikan sebagai masyarakat, atasan, rekan kerja, dan instansi-instansi terkait. Nah, jadi perilaku berorientasi pada pelayanan berarti melayani kebutuhan masyarakat, atasan, rekan kerja, atau instansi lain dengan sebaik-baiknya. Nah, inilah yang disebut dengan orientasi pada pelayanan. Nah, jadi di sini dilihat bagaimana kinerja kita dalam melayani. Nah, jadi dalam kita ingin menjadi ASN ini sangat dibutuhkan ya. Bagaimana orientasi pada pelayanan, orientasi pada orang lain ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena di sini bisa dilihat seperti apa sikap kita, seperti apa perilaku kita dalam beberapa hal dan kita harus tanggap dengan hal ini. Sehingga dalam tes kompetensi dasar ini ada tes yang namanya tes karakteristik pribadi. Nah, jadi ini kepribadian kita dalam keseharian kita jika terjadi hal yang seperti ini. Oke. Kita akan lihat contoh soalnya. Saat jam istirahat, ada seorang klien dari luar kota ingin menemui Anda. Klien tersebut terburu-buru karena harus segera menuju bandara untuk pulang ke daerahnya. Sikap Anda adalah A. Segera menemuinya dan menanyakan kepentingannya. B. Tidak mau menemuinya karena Anda sedang istirahat. C. Menyuruhnya untuk menunggu. D. Meminta teman Anda untuk menemuinya. E. Menyuruhnya untuk kembali lain waktu saja. Nah, teman-teman, ini kira-kira mana jawaban yang paling tepat dengan poin nilai 5? Oke, teman-teman, langsung saja saya akan menjawabnya. Jadi, jawaban yang paling tepat dan memiliki poin 5 adalah A. Segera menemuinya dan menanyakan kepentingannya. Nah, ini bagaimana? Ini kenapa seperti ini? Karena inilah yang disebut dengan pelayanan terhadap rekan kerja, orang lain, masyarakat. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi melayani kebutuhan. Nah, walaupun kita pada saat jam istirahat, nah kita juga harus bisa mengkondisikan teman-teman. Nah, jadi bagaimana tanggap kita ya, seberapa tanggap kita terhadap hal tersebut. Nah, kemudian kita lihat pilihan jawaban yang B, tidak mau menemuinya karena Anda sedang istirahat. Nah, jadi karena mentang-mentang kita sedang istirahat, jadi kita tidak bisa diganggu.
nanti aja gitu. Tunggu dulu. Nah, seperti itu. Meminta teman untuk menemuinya, menyuruhnya kembali lain waktu saja. Nah, seperti itu. Ini sifat yang tidak bagus. Nah, jadi bagaimana orientasi kita dalam melayani, teman-teman? Nah, kita akan lihat pilihan jawaban dan poin nilainya dari A sampai dengan E. Nah, pilihan jawabannya. Nah, ini penjelasannya ya. Soal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepedulian Anda terhadap klien yang mengalami kesulitan. Nah, seorang klien mengalami kesulitan, namun pada saat itu jam kerja Anda sedang istirahat. Anda tidak memiliki jam kerja, Anda sedang istirahat. Jadi waktu istirahat Anda itu datang klien untuk mengadukan kesulitannya kepada Anda. Nah, jadi seperti itu. Ya, kalau misalnya kita kan ya tunggu aja nanti habis jam istirahat masuk kerja lagi kan gitu. Namun yang namanya orang butuh, ya kan, kemudian akan kembali lagi dengan secara terburu-buru ke kotanya sendiri. Kalau ditunda, pesawatnya pun hilang landas, sudah terlalu cepat terbang gitu, kan bermacam-macam. Nah, yang namanya kita pekerja ya kita harus bisa memiliki orientasi pelayanan yang bagus. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita akan lihat pilihan jawaban. Ini ada A, B, C, D, dan E. Kemudian pilihan jawaban A ini mempunyai poin nilai 5. Kita akan lihat, ini ya seperti saya jawab tadi ya, segera menemuinya dan menanyakan kepentingannya. Walaupun ini pada jam istirahat, ya. Kita harus memiliki pelayanan. Kemudian yang B, tidak mau menemuinya karena Anda sedang istirahat. Nah, ini egois ya teman-teman. Kita akan lihat poin nilainya. Yang B ya, poin nilainya 1. Nah, orang butuh kita, namun kita nggak mau menemuinya. Mentang-mentang lagi istirahat. Nah, seberapa sibuknya kita? Jam istirahat kita tidak bisa diganggu. Haruskah seperti itu? Ya kan? Nah, ini memiliki poin yang paling rendah. Mungkin ada teman-teman ya yang menjawab pilihan jawaban mungkin B, itu poin nilainya kecil, 1. Kemudian yang C ini memiliki poin nilai 4. Kita akan lihat. Menyuruhnya untuk menunggu. Nah, ini poinnya 4. Karena apa? Karena ini aspeknya kita lagi jam istirahat. Jadi istirahat misal 1 jam ya, mungkin disuruh tunggu setelah jam istirahatnya ataupun jam makan siangnya, kemudian bisa ditemui. Ini poin 4 lumayan. Namun akan lebih tepatnya lagi itu segera menemuinya ya, poin A. Kemudian kita lihat yang D, meminta teman Anda untuk menemuinya. Ini memiliki poin nilai 3. Nah, jadi menyuruh teman kita ya untuk menemuinya. Kemudian yang E ini memiliki poin 2. Nah, yang memiliki poin 2 menyuruhnya untuk kembali lain kali saja. Nah, jadi ketika ada orang yang membutuhkan pelayanan dari kita, kita sedang jam istirahat, kemudian kita menyuruhnya untuk kembali lagi lain kali saja, maka itu poinnya 2. Berarti itu kurang pelayanannya tidak bagus, jadi orientasinya tidak dapat. Nah, jadi seperti itu. Jadi dalam tes CPNS, ini model tipe soal seperti ini muncul. Nah, kadang-kadang kita terjebak, ya kan? Pasti kita akan lebih menyuruhnya untuk menunggu. Pasti lebih condong jawabannya adalah C. Ya kan, menyuruhnya menunggu. Karena apa? Ini jam istirahatnya kita, kan gitu. Nah, namun kita jangan berbicara tentang itu. Kita harus melihat bagaimana orientasi pelayanan, bagaimana cara kita melayani ketika kita menjadi ASN nanti. Jadi seperti itu. Oke, kemudian kita akan lihat contoh soal yang kedua. Suatu hari ada seorang klien berkebangsaan asing menemui Anda untuk berkonsultasi. Anda tidak mengerti bahasa yang ia gunakan. Sikap Anda adalah A. Menolak untuk menemuinya karena takut tidak paham. B. Menyuruh rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menemuinya. C. Meminta bantuan. Harapkan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menerjemahkan ketika Anda sedang berbicara dengannya. D. Berpura-pura memahami pembicaraannya. E. Meminta orang asing tersebut untuk datang lain kali dan membawa penerjemah.
Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Oke, jadi sebelum dijawab saya ralat sedikit ya di pilihan jawaban nomor C. Meminta bantuan, bukan harapkan ini ya teman-teman ya. Ini rekan. Ya. Rekan Anda yang memahami bahasa orang asing untuk menerjemahkan ketika Anda sedang berbicara dengannya. Jadi saya ralat. Ya, jadi jangan salah tafsir. Jadi harapkan itu adalah rekan ya, rekan Anda. Jadi meminta bantuan rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menerjemahkan ketika Anda berbicara dengannya. Oke teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat dan memiliki poin 5. Oke teman-teman, langsung saja saya akan memberikan jawabannya. Jawaban yang tepat adalah C. Meminta bantuan rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menerjemahkan ketika Anda sedang berbicara dengannya. Nah, ini pilihan jawaban yang memiliki poin 5. Nah, jadi kan ketika ada orang asing kita nggak ngerti, ya kita kan meminta bantuan ya. Meminta bantuan kepada orang yang bisa untuk menerjemahkan bahasa kita dengan bahasa orang asing tersebut. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita akan lihat penjelasannya. Nah, soal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepedulian Anda terhadap klien yang mengalami kesulitan. Nah, jadi klien, ya walaupun kliennya ini orang asing, datang kepada kita, ya kita nggak ngerti ya. Jadi kita harus bisa mencari solusi pada saat itu juga. Nah, itulah bagaimana pelayanan kita ya. Jadi jangan kita limpahkan kepada orang lain. Jadi klien menemui kita, berarti kita yang menyelesaikannya. Nah, seperti itu. Nah, kita akan lihat pilihan jawaban dan poin nilai. Yang pertama sekali A dengan memiliki poin nilai 2. Nah, kita akan lihat pilihan jawaban A. Menolak untuk menemuinya karena takut tidak paham. Nah, ini memiliki poin nilai 2. Menolak ya. Menolak untuk menemuinya. Ingat aja kalau misalnya menolak itu poinnya rendah. Oke. Kemudian yang B, menyuruh rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menemuinya. Nah, ini memiliki poin nilai 4. Nah, ini di bawah 5 ya teman-teman, mempunyai nilai 4. Menyuruh teman yang mengerti bahasa asing untuk melayaninya. Nah, karena pun kita tidak mengerti bahasa asing, jadi kita meminta rekan kita. Nah, ini mantap juga, lumayan 4 poinnya. Kemudian yang C, ini memiliki poin 5, itu meminta bantuan rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menerjemahkan ketika Anda sedang berbicara dengannya. Dan ini lebih profesional, teman-teman. Jadi pelayanannya ini lebih mantap. Ketika seorang klien menemui kita, jadi kita sendiri yang melayaninya. Kita nggak paham, kita nggak ngerti bahasanya, kita ambil penerjemah rekan kita yang mengerti bahasa orang asing tersebut. Kemudian yang D, ini berpura-pura memahami pembicaraannya. Nah, ini berbahaya teman-teman. Nah, ini poinnya 1, jelas ya, berpura-pura, sok-sok ngerti. Sebenarnya kita tidak mengerti. Ini memiliki poin nilai 1. Kemudian yang E, ini yang mempunyai poin nilai 3. Kita akan lihat. Meminta orang asing tersebut untuk datang lain kali dan membawa penerjemah. Nah, jadi kita suruh pulang. Jadi ini kurang bagus juga pelayanannya. Ya. Jadi kita suruh dia udah datang ke tempat kita untuk meminta pelayanan dari kita, meminta solusi dari kita. Nah, kita nggak ngerti bahasanya, kita suruh pulang. Besok datang lagi bawa penerjemah. Nah, itu nggak kurang bagus ya teman-teman. Jadi kita harus maksimal. Nah, jadi kita harus memiliki pelayanan yang mantap, yaitu dengan meminta bantuan rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menerjemahkan ketika Anda sedang berbicara dengannya. Jadi ini langsung kita cari rekan kita datangkan kepada kita, kemudian kita langsung melayani klien kita tersebut dengan bantuan rekan kita. Nah, seperti itulah sistemnya kerja. Nah, teman-teman. Jadi, dalam tes TKP ini nggak ada yang namanya salah pilihan jawabannya ya. Ini pilihan jawabannya ini semuanya mempunyai nilai mulai dari 1 sampai dengan poin 5. Dan dari yang A, B, C, dan E itu ada salah satu jawaban yang sangat tepat dan yang paling tepat dan yang paling akurat dengan poin nilai 5. Jadi kita harus bisa mengusahakan
itu bisa menjawab poin 5. Nah, jadi kita harus mengerti aspek-aspeknya itu seperti apa. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak ngerti, itu yang membuat kita susah. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, memang pada dasarnya ini TKP ini mudah ya. Karena ini kepribadian kita, keseharian kita tambah kerja, pelayanan kita, orientasi kita seperti apa, hubungan kita dengan orang lain, ini seperti kehidupan kita, keseharian kita. Nah, jadi kita tinggal milih jawaban yang paling tepat di antara yang tertepat, ya. Yang paling tepat di antara jawaban yang tepat harus kita milih gitu. Targetkan dengan poin nilai 5. Nah, karena dalam tes CPNS itu soal tipe seperti ini ada 35 soal. Nah, berarti keseluruhan nilainya adalah 175. Ya, 175 itu poin nilainya. Nah, jadi kita harus bisa menargetkan harus memiliki nilai TKP itu 150 atau 160. Nah, jadi maksimalkan. Nah, jadi harus ditinggikan ya. Karena ini termasuk terbilang mudah ya, hanya menggunakan nalar dan sikap kita sebagai pekerja seperti apa. Nah, jadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan dimudahkan ya seperti itu. Oke, teman-teman, jelas ya. Insya Allah kita akan bahas juga ya untuk aspek selanjutnya. Oke, teman-teman, thank you sudah menonton video saya. Semoga videonya bermanfaat. Oke, thank you for watching video saya ya. Jadi semoga video saya bermanfaat dan ada manfaatnya bagi teman-teman yang akan ikut tes CPNS 2021. Nah, jadi teman-teman persiapkan sedini mungkin ya, sedini mungkin dengan menambah ilmu-ilmu dan pengetahuan-pengetahuan. Jadi ketika akan lebih dekat kepada tes CPNS-nya, itu akan lebih memudahkan Anda untuk bisa memahami pembelajaran-pembelajaran yang sudah ada, karena sudah ada dasarnya ya. Oke teman-teman, insya Allah akan ada video selanjutnya terkait tentang SKD CPNS 2021. Insya Allah akan ada video selanjutnya. Nantikan terus video ini dan jangan lupa ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, apabila ada kesalahan dalam penyampaian itu semata-mata datangnya dari kebodohan saya. Dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah silakan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.